Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'da. Anak-anakku sekalian kelas 11 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam situasi dalam jaringan ya begitu, karena memang keadaan dan kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan kita bertatap muka secara langsung. Pada mata pelajaran Al-Quran Hadis ini kelas 11 Anda akan belajar bersama-sama dengan saya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Adi Arianta. Saya lahir di Gunung Kidul 10 Desember 1986. Kemudian pendidikan saya di SD Negeri Kuan, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 3 Semanu, kemudian lanjut di Madrasah Aliyah Al-I'tisam Wonosari. Kemudian selanjutnya belajar bahasa Arab dan studi Islam di Ma'had Ali bin Abi Thalib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian lanjut studi kuliah S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan lanjut studi S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alamat saya di Kuon Tengah RT 02 RW 13 Pacarjo Semanu Gunung Kidul, dekat dengan destinasi wisata Telaga Junge. Bagi anak-anak yang barangkali menginginkan wisata dan berkenan untuk mampir di rumah saya, dipersilahkan dengan menghubungi WA terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, di kelas 11 ini kita akan belajar bersama-sama materi pendidikan Al-Quran Hadis. Saya sampaikan bahwa belajar itu bukan untuk mencari nilai. Masalah nilai itu mudah ya, administrasi duniawi. Namun yang paling penting anak-anak kedepankan belajar dengan ikhlas, kemudian dengan jujur, kemudian dengan disiplin, karena disitulah kita akan mendapatkan keberkahan dari belajar. Apalagi yang kita pelajari ini adalah kalamullah, firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau niatannya beda, hanya sekedar nilai dan sebagainya, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Kalau tidak akan mendapatkan keberkahan, selama apapun dan sebanyak apapun belajar agama tidak mampu untuk merubah sifat dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bab yang pertama ini kita akan mempelajari dengan tema menjadi pribadi muslim yang taat, kompetitif dan bekerja keras. Bagaimana kita menjadi pelajar Muhammadiyah yang taat kepada siapa saja nanti akan kita bahas. Yang kompetitif ya memiliki kemampuan untuk bersaing, memiliki daya saing yang tinggi, tidak lemesan, tidak kelentrak-kelentruk, tidak ingah-ingih, karena persaingan di kehidupan yang akan datang itu, di hari-hari yang akan datang itu luar biasa. Kemudian bekerja keras ya, kita harus memiliki mental bekerja yang penuh dengan semangat, tidak mudah menyerah, tidak lemesan, karena insya Allah dengan taat, kompetitif dan bekerja keras kita akan meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kita ketahui terlebih dahulu, saya kira masalah taat itu berarti tidak melanggar aturan. Aturan siapa? Ya, satu aturan Allah yang jelas, yang kedua aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah aturan ulil amri. Ulil amri itu siapa? Nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua kompetisi. Kompetisi itu ya tentunya dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya kira anak-anak sekalian sudah sangat paham. Kemudian yang selanjutnya adalah kerja keras ya. Kalau bangun kesiangan, kemudian di masa pandemi yang cenderung kita banyak santai, banyak tidurnya,
tidak menggunakan waktu sebaik mungkin untuk bekerja, maka ya itu bukan bekerja keras. Nah, bekerja keras itu tidak semata-mata hanya banyak mengeluarkan keringat, tapi juga harus bekerja cerdas. Bekerja keras, bekerja cerdas, insya Allah sukses begitu. Nah sekalian, materi yang akan kita pelajari pertama adalah Al-Quran surat An-Nisa. An-Nisa itu surat yang keempat, ayatnya 59. Jadi metode kita dalam belajar Al-Quran hadis itu, nanti yang pertama kita baca ayatnya, kemudian ketika nanti modul atau buku sudah dibagikan, maka para siswa akan menemui ayat tanpa tanda baca, kemudian terjemah perkata, terjemah keseluruhan, hukum bacaan, dan isinya apa toh dari ayat-ayat yang kita pelajari bersama itu. Nah, pertemuan ini kita akan sama-sama belajar Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, untuk selanjutnya kita terjemahkan ya dari kata per kata agar anak-anak bisa memahami secara singkat seperti itu. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, ati'u, taatilah Allah wa dan ati'u, taatilah ar-rasul wa dan ulil amri minkum, dari kalian. Fa'in, kemudian jika tanaza'tum, kalian berbeda pendapat, kalian berlainan pendapat, fi, dalam syai'in, sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah sesuatu itu ila, kepada Allahi Allah, wa dan ar-rasuli rasul, in, jika kuntum, kalian tu'minuna, beriman, billahi, pada Allah, wa dan al yaumil akhiri, hari akhir. Zalika, yang demikian itu, khairun, lebih utama, wa dan ahsanu, lebih baik, takwila, akibatnya. Saya kira melalui terjemah perkata ini anak-anak sekalian sudah mulai memahami secara singkat apa atau pokok pembahasan dari ayat ini. Kemudian saya bacakan terjemah keseluruhannya ya, biar anak-anak sekalian bisa lebih paham lagi. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu kembalikan pada Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Gitu artinya. Anak-anak sekalian, saya jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, itu yang pertama. Jadi mentaati Allah itu misi kehidupan kita yang pertama. Kemudian taatilah Rasul, mentaati Rasul. Al-Quran wa sunnah, taat Allah Al-Quran, taat Rasul as-sunnah, Al-Quran wa sunnah. Kemudian taatilah ulil amri minkum. Ulil amri itu ada dua hal kandungannya. Ulil amri itu mencakup satu, umara. Umara itu pemerintahan muslim yang sah ya, seperti kita di Indonesia
maka kita juga harus taat dengan azas-azas konstitusi yang sah. Kita dilarang untuk mengadakan pemberontakan yang kudeta yang justru akan merusak kenyamanan dan ketentraman. Itu umaro. Kemudian dalam ulil amri itu juga ada unsur ulama. Ulama itu adalah ahli agama. Nah, kita sebagai pelajar Muhammadiyah, ulil amri kita dalam hal ulama keagamaan siapa? Ya tentunya Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu ada yang namanya majelis tarjih dan tajdid. Majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah yang mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan sesuai dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Nah, di situ kita misalnya ya ada hukum rokok, itu apa? Muhammadiyah sudah mengeluarkan hukum rokok ya haram gitu. Itu contohnya. Jadi kita tidak melirik ke siapa-siapa kecuali untuk ya sekedar wawasan, namun kita sudah diberikan rambu-rambu oleh Muhammadiyah sebagai ulama kita. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan ulil amri dari unsur umaro misalnya ya kita berkendara dengan menggunakan helm. Helm itu bukan karena kita takut polisi, tetapi karena untuk keselamatan kita, dan itu demi kemaslahatan kita. Dan tentunya dalam hidup itu pasti ada perbedaan-perbedaan pendapat. Jika dalam kehidupan kita kaum muslimin ada perbedaan pendapat, maka solusinya bagaimana? Apakah kemudian berdebat kusir yang tidak ada ujungnya, atau bermusuhan, atau peperangan? Naudzubillah min dzalik. Islam mengajarkan kita untuk mengedepankan diskusi. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berbeda pendapat dalam satu hal, farudduhu ilallah, kembalikan pada Allah, war rasul, dan rasul. Kita analisa mana dalilnya dalam Al-Qur'an, mana dalilnya dalam hadis. Bukan egoisme yang kita kedepankan. Ketika kita seorang muslim yang baik, oh dalilnya Al-Qur'an A, dalilnya hadis atau sunnah A, pendapat kita B, maka pendapat kita yang B ini harus mengikuti pendapat A yang sumbernya jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Hawa nafsu kita harus kita kalahkan, kita tundukkan di hadapan wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang seperti itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jika berbeda pendapat, itu adalah tandanya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan akan memiliki akibat yang baik, akan mendapatkan akibat yang baik. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya, karena orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak sekalian, ketaatan yang tadi kita bahas itu adalah taat pada satu Allah, dua Rasulullah, tiga ulil amri. Ulil amri itu siapa? Yang pertama umaro, itu dari pemerintahan yang sah, maka kita taati selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua unsur ulil amri itu adalah ulama. Ulama kita siapa? Ya Muhammadiyah. Ada majelis khusus tentang fatwa-fatwa keagamaan, namanya majelis tarjih dan tajdid. Maka jika kita ingin mengetahui hukum-hukum sesuatu, ya kita kembalikan kepada majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Sebagai pelajar Muhammadiyah, sebagai calon penerus persyarikatan Muhammadiyah, ya kita harus taat pada keputusan-keputusan persyarikatan Muhammadiyah. Demikian pertemuan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.